Di alam semesta, di sebuah planet yang kita huni, terdapat banyak tempat yang bisa kita jelajahi. Seperti di salah satu benua Asia, tepatnya di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Di tempat ini, kita bisa lihat beberapa mahakarya Sang Pencipta yang begitu indah, mulai dari hutan, pegunungan, air terjun, pantai, bahkan desa dan kota sekalipun. Segalanya bisa kita nikmati dari berbagai sisi, terutama Taman Nasional yang satu ini. Taman yang memiliki beraneka ragam keindahan seperti yang dikatakan Bung Rocky Gerung. Di Indonesia versi Rocky Gerung. Gunung terindah itu Di Indonesia ya? oh itu Rinjani, nggak ada lawannya tuh. Nomor 1, sepakat. Jadi ada gunung yang indah kalau dilihat dari bawah, ada yang indah dilihat dari segala macam sudut. Nah, Rinjani tadi itu dari manapun. Dari manapun. Itu keren. Iya. Tempat ini cukup tersohor akan panorama serta puncak tertingginya yang bernama Puncak Dewi Anjani. Dan saat ini, kita beruntung dapat kesempatan untuk menjelajah ke Taman Wisata Gunung Rinjani. Maka, dari sinilah cerita pendek kita mulai. Petualangan ini kita awali dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kita naik kereta api Airlangga, tujuan Surabaya Pasar Turi. Ini sih Mbak, ini Eko 24D. Masih di belakang. Masih di belakang lagi ya? Makasih. Perjalanan kereta ini memakan waktu sekitar 12 jam untuk tiba di stasiun akhir tujuan. Di sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati panorama yang cukup menyenangkan. Dari suasana dalam gerbong hingga hamparan sawah bisa kita lihat secara jelas. Hal ini membuat kita betah untuk berlama-lama di kereta api. Sekarang kita udah nyampe di stasiun Pasar Turi di daerah Surabaya. Kita habis menempuh perjalanan 12 jam. Sekarang kita mau cari tempat untuk istirahat dulu. Sesampainya di stasiun Surabaya Pasar Turi, kita langsung lanjut menuju Pelabuhan Tanjung Perak dengan taksi online. Untuk perjalanannya hanya memakan waktu sekitar 15 menit saja. Kita tiba di pelabuhan sekitar tengah malam. Suasananya tampak begitu asing. Seumur hidup kita belum pernah merasakan atmosfer seperti ini. Banyak orang yang duduk istirahat seadanya. Ini semua dilakukan hanya untuk menunggu kapal mereka datang. Dalam hati kita terbesit sedikit pikiran, betapa hebatnya mereka bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Dan pastinya perjuangan mereka nggak main-main, lebih keras dibanding kita. Bayangkan, hanya untuk naik kapal, mereka semua rela menunggu dengan keadaan yang cukup tidak nyaman. Duduk di pinggir jalan, tidur di emperan, dan menghabiskan waktu dengan suasana yang cukup antah berantah seperti ini. Tapi di sisi lain, pengalaman ini bisa jadi pelajaran berharga untuk kita yang belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Mungkin sebagian orang menganggap itu hal biasa, tapi bagi kami ini sangat luar biasa. Kita benar-benar dibuat terkesima, sekaligus kagum dengan suasana orang yang bertahan dalam keadaan seperti ini. Terbaik, sehat terus, dan tetaplah semangat untuk para pejuang hidup. Malam semakin larut dan kita pun ikut istirahat di area ini bersama mereka dengan tidur seadanya. Jadi kita gimana? Kita sekarang mau pindah posisi nih. Pindah posisi. Ngedamparnya. Iya. Tadi kan di mana? Ini di ruang tunggu sementara. Ya, ruang tunggu sementara. Nah, sekarang kita ke ruang tunggu yang ke arah tujuannya Lembah. Di Pelabuhan Roro. Roro. Oke.
Setelah kita bermalam di sini, dan sekarang waktunya kita untuk pindah ke lokasi menuju Dermaga Roro. Menurut info, kapal yang akan kita naiki akan bersandar di sana. Sekarang kita sudah tiba di terminal penumpang kapal Roro, tempat bersandarnya nanti kapal Kirana di sini dengan tujuan ke Lombok. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya kapal yang akan membawa kita menuju ke Pulau Lombok pun telah tiba, dan kita segera bergegas menuju ke dalam kapal feri ini. Suasana kapalnya cukup menyenangkan, hampir seperti kapal pesiar, tampak bersih, rapi, dan mewah. Di kapal ini banyak fasilitas yang bisa kita nikmati, mulai dari tempat ibadah, kantin, hingga kebutuhan charger elektronik bisa kita gunakan. Wah, keren kan? Kapal ini harga ekonomi tapi sekelas premium, patut buat kalian coba nih. Untuk jarak tempuh dari Surabaya menuju Lombok akan menghabiskan waktu sekitar 20 jam. Lumayan, cukup lama di antara semua transportasi yang kita gunakan selama di perjalanan. Menghabiskan waktu di tengah laut dan menikmati panorama serta sunrise atau sunset dari atas kapal. Ini membuat sangat menyenangkan. Tak terasa hampir 22 jam kita lalui, dan sekarang kita tiba di Pulau Lombok, pulau terakhir sebelum kita menuju ke destinasi Gunung Rinjani. Beberapa saat lagi KM Kirana 7 akan segera merapat di Pelabuhan Lejang, Kota Mataram, Lombok. Guys, kita sekarang udah nyampe di Pelabuhan Lembar di Kota Lombok, Mataram. Terus sekarang mau ke? Sekarang kita mau nyamperin abang kita. Di daerah mana ya? Pokoknya arah Sembalun lah. Sembalun. Dari pelabuhan kita jalan kaki untuk keluar dari kawasan. Setelah itu kita naik angkot menuju ke Kota Mataram. Nah, jalannya lumayan jauh juga bro ke jalan utamanya dari Pelabuhan Lembar. Gak apa-apa dah, sekalian pemanasan kaki buat persiapan besok tanggal 16. Mantap ya. Selamat tinggal. Ini gerbang masuk Port of Lembar, tapi dibalik kita sudah di dalam Port of Lembarnya. Dan sekarang kita keluar ke jalan raya besar. Ini ada jurusan Sekotong, Mataram, Segigi. Nanti dah cari dah, biar cepet naik dulu. Nanti dah. Ini segitu ya? Udah ya? Iya. Ya dah, ayo dah. Langsung ya? Iya. Ya maksudnya aja dia. Ayo. Biar tak lama-lama kita ngomong dah. Naikkan lagi di jalan tuh bang. Jalan dah terus. Langsung gas aja ya? Iya, gitu loh. Kalau kita udah jadi ngomong tuh jalan dah gitu. Perjalanan dari pelabuhan ke rumah singgah memakan waktu sekitar 35 menit dan melewati jalan yang cukup nyaman tanpa ada kemacetan. Ini kesembahan tuh 80.000 kita narik per orang. Oh gitu? Ya. Menurut info, di Kota Mataram ini terdapat banyak sekali bangunan masjid yang cukup megah. Tak heran jika ada yang menyebut Kota Mataram sebagai Kota 1001 Masjid. Wah, keren banget. Sesampainya di Kota Mataram, kita langsung bergegas menuju ke rumah singgah. Lokasinya ada di daerah Cakra Utara. Tempat itu dimiliki oleh Bang Arif dan beliau akan mengantar kita untuk menuju ke destinasi akhir di Taman Nasional Gunung Rinjani.
taruhnya dulu. Udah aman ya? Kasih banyak ya bang. Ya. Hati-hati. Bang. Mohon maaf ya. Iya, Ya, apa-apa. hati. Ini pendaki tersesat ya. Pamulang nih. Oh, oke. Tersangkanya tidur. Gimana? Tersangkanya tidur. Polos banget. Ini nih. Ngasar map nih begini nih. Celana 2, kaos 2. Ini kan deslayer yang panjang, yang di luar ini pendek. Ini deslayer celana yang di luar pendek. Persiapan packing ulang. Ya kan? Yuk, kita lagi beberes. Sembalun kita gas dari sekarang berangkat. Wes, mantap, kita bakal ke Sembalun lewat jalur nggak tahu gimana caranya itu ntar. Yang penting kita ke Sembalun naik mobil. Oke, ikuti terus jejak kaki kita. Persiapan sudah matang dan kita segera pergi menuju ke lokasi di mana perjalanan ini akan memakan waktu lebih dari 3 jam. Ya, kalian tidak salah dengar. Memang dari Mataram menuju ke Desa Sembalun atau Taman Nasional itu cukup lumayan jauh. Jika kita lihat di peta mungkin tampak dekat, tapi aslinya sangat jauh sob. Kita bakal menghabiskan banyak waktu perjalanan. Nggak heran ya jika kita berangkat di pagi buta seperti ini. Amazing bos. Bismillah kaki kuat. Di tengah perjalanan kita bakal melewati keindahan panorama tebing yang cukup terkenal, namanya Pusuk Sembalun. Giri. Jika kita melewati area ini, artinya tujuan kita sudah dekat untuk masuk ke Desa Sembalun, desa yang kaya akan panorama alamnya. Tapi sayangnya kita nggak mampir ke sana sebab jadwal destinasi kita tidak masuk ke dalam area ini. Mungkin lain waktu kita bisa ke sini buat mengenal lebih dekat tentang kehidupan masyarakat desa di Desa Sembalun. Beberapa menit sudah berlalu dan tak terasa kita sudah sampai di kantor resort Taman Nasional Gunung Rinjani. Di area ini kita akan melakukan registrasi ulang serta tak lupa buat cek kesehatan. Ini jalur lintasnya seperti ini. Oh, ini kita sekarang mau scan barcode di registrasi pos Sakenceng Sembalun. Kita cek kesehatan dulu. Salah satu syarat buat ke Puncak Rinjani. Ini oksigen. SPO-nya paling bagus 96 sampai 100. Ya. Oh, bagus banget tuh, 99. Bisa dicek juga di belakang. Wih, sarapannya mantep ya. Kita makan dulu sebelum nge-trek. Model prasmanan ternyata kalau di Rinjani. Di Rinjani prasmanan gini ya. Ih, keren. Portal udah sarapan belum nih?
Ya kita beli. Dia udah sarapan lah di rumah. Enggak mau beliin dia makanan. Iya, maksudnya iya. Ya udah. Ini kan ketemu di trek, nanti bawain ke ini. Oh ya. Setelah semua selesai, saatnya kita langsung menuju ke gerbang masuk pendakian Gunung Rinjani. Untuk lokasinya sangat cukup jauh dari base camp. Menurut info, ini adalah jalur baru dan jalur gerbang ini disebut gerbang kandang sapi. Tapi sayangnya untuk menempuh ke sana agak sedikit sulit kalau tidak naik kendaraan. Sebab jika kita jalan kaki akan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menuju ke gerbang masuk, dan menurut kita itu sangat membuang waktu. Tapi untungnya ini tidak jadi masalah karena Bang Arif bisa antar kita sampai ke depan gerbang kandang sapi. Oke, siap. Enggak, ini ojek semua, Bang. Jadi kandang sapi. Oh iya. Oke, siap. Lanjut. Akhirnya sampai juga. Sampai apa aja kita udah mulai. Bang Bindo bilang 200. Apa 200? Nah, kalau dibilang 250 nggak mau jalan aja dulu. Apa 200? Ojeknya. Ojek. Kalau ojeknya 200, kalau 250 jangan mau, kita jalan aja dulu. Jalan aja. Ntar kalau udah sampai nanti ada sana ojek juga. Iya, biasanya di situ tuh ada. Nggak ada apes. Ada pasti ada. Sebelum kita melakukan pendakian Gunung Rinjani, semoga kita sampai puncak sehat, sampai turun kembali melewati Korean, Allah pada saat semua. Untuk itu kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Setelah kita berdoa, perjalanan pun dimulai. Ini perginya sendiri-sendiri ya? Nggak pakai. Oh iya, kita solo Mbak. Iya. Gimana gengs? Oke, kita sekarang baru mulai start pendakian di kandang sapi ya? Sapi ya. Menuju pos 1, pos 2. Tapi nggak tahu nih kita bakal naik ojek atau mau jalan. Oke, lihat situasi ntar. Awalnya kita melewati kandang sapi yang berada di sisi kiri jalan, dan banyak sekali kotoran sapi di sepanjang jalan ini. Digaruk dong. Ini yang disebut kandang sapi karena di sini banyak sapi, dan ini kandang di mana-mana. Entah. Sejauh ini treknya masih lumayan oke, melandai, dan kita masuk dalam batas vegetasi hutan ya. Hutannya nggak lebat juga sih, masih kelihatan semua seperti ini, dan banyak jebakan-jebakan Batman. Tai. Untuk permulaan, kontur jalannya cukup landai dan asik buat pemanasan. Tapi setelah 30 menit berjalan, kita bakal disuguhi trek yang langsung naik. Treknya cukup menguras tenaga, tapi masih asik buat dilalui. Pemandangannya indah banget dari sini ke bukit sana. Kita naik ke atas. Nah, itu dia. Pelan banget anjir. Mukanya liatin. Liatin kawan kita nih mukanya. Aduh, kelas banget. Gimana? Panas. Pemanasannya gimana? Panas. Mantap sih pemanasannya nih. Langsung ngap. Jalurnya bersahabat jelas. Panas. Treknya gimana? Baru pemanasan udah kayak gitu. Wow, kayak gitu ya. Ya. Setelah melewati tanjakan pertama, kita bakal temukan pangkalan ojek yang sama seperti di gerbang masuk. Ya udah. Lalu
Tanpa pikir panjang, kita langsung naik ojek demi memotong jarak tempuh. Maklum, kita punya tujuan dan cara lain buat menikmati alam, seperti transportasi ojek ini. Memang gak ada yang salah juga kalau ada yang berpendapat tentang pro dan kontra. Sebab untuk kita mau mencoba atau tidaknya, itu adalah hak setiap individu. Yang jelas keduanya punya nilai kebaikan tersendiri dari sudut pandangnya masing-masing. Sahabat tes, naik ojek sahabat tes. Soalnya perjalanan dari Kandang Sapi ke sini pos 2 itu jauh banget. Jadi kita menghemat energi, menghemat waktu untuk memaksimalkan dari pos 2 ke Pelawangan. Setelah kita naik ojek hingga di pos 2, sekarang saatnya petualangan sesungguhnya dimulai dengan jalan kaki menuju pos 3 Pedang Balong dan pos 4 Cemorosiu, lalu yang terakhir di Pelawangan. Di sepanjang jalan kita disuguhi hamparan sabana dengan pemandangan yang sangat indah. Gimana dari pos 2 ini? Nggak gimana-gimana sahabat Nes, kita baru saja memulai pendakian yang sebenarnya dari pos 2 menuju pos 3. Nama jalannya itu Jalan Mesi Panjang ke pos 3. Dan kita disuguhi kiri kanan dengan sabana-sabana yang sangat indah. Kiri kanan, depan belakang, keseluruhannya tampak indah dipandang mata. Ditambah lagi cuaca yang cukup cerah membuat sekelilingnya terlihat dengan jelas. Tapi sayangnya hal ini nggak berlangsung lama, sebab awan sudah mulai turun dan menutupi matahari, sehingga cuaca tampak mendung dan sangat dingin. Swanting, tanah semua. Takut. Abang kita takut. Kemarin yang habis potong takut kena sinar. Langsung pakai topi dia. Langsung pakai topi dia. Takut hitam. Tak lama berjalan, kita langsung disuguhi panorama jurang yang sangat mengagumkan, tapi juga mengerikan di pas sebelah jalur kita. Dikasih bonus landai, tapi sisi kiri kita tuh jurang area berbahaya. Wow. Tapi lihat pemandangan savananya tuh. Wow. Ya, ini jurang. Ini jurang, serem banget. Wah, kita sampai di Kalimati. Modelnya seperti ini. Airnya nggak ada, benar-benar kering. Cuacanya lembab, banyak kabut. Kemungkinan perjalanan ke pos 3 masih lumayan jauh. Jadi kita harus menempuh jaraknya lagi. Oke. Mantap. Setelah melewati jurang, kini jalur kembali menanjak dan memiliki berbagai macam variasi, mulai dari kontur tanah, bebatuan, ilalang, dan terakhir pasir yang sangat licin. Treknya bervariasi, ada yang seperti merbabu, seperti laut, pokoknya lengkap deh. Treknya step by step. Sepertinya ini pos 3. Oh iya, ada yang menarik buat kita bahas di sini. Para pengunjung sangat didominasi oleh turis mancanegara. Untuk para lokal sangat jarang kita temui. Yang ada hanya para porter dan tour guide-nya. Itu pun mereka jarang sekali yang saling tegur sapa dengan kita. Sebab mereka dituntut buat profesional terhadap tamunya. Jadi sulit buat kita
bisa berinteraksi, sehingga perjalanan ini seperti ada yang kurang tentang humanisme sosialnya. Memang ini cukup terlihat unik sih, seolah kita tampak asing di negeri sendiri, tapi mirisnya kita seperti terbuang atau terabaikan. Udah gak kejar lah. Halo. Thank you so much. Good luck. Thank you. Lagu gayanya. Good day. Are you okay? No, No. I'm very tired. Let's try again. Go ahead. Menyerah konten teh, linan nonton teh gunung. Di mana kita? Yang sekarang tutup kabut. Bayangin. Kita ada di sana ya? Nah, itu di pos 2. Pos sekarang kita menjelang pos 4. Menuju pos 4. Mau ngomong aja udah kebalik-balik. Karena apa nih? Udah nggak connect ya? Koneknya udah lemah. Itu pos 3 ya? Nikmati perjalanan aja dengan pemandangan yang begitu indah, sama kayak Merbabu ya. Merbabu via Selo, via Swanting. Nah, kurang lebih seperti itulah. Akan merasakan bedanya nanti kalau sudah di apa namanya? Pelawangan. Dan disuguhi dengan Danau Segara Anak yang begitu indah ya. Lanjut. Itu bang, kita bang besok pagi. Di mana? Kita nih, ntar malam. Itu jalur yang kita lalui ntar malam. Menuju sana ke puncak Rinjani. Kabutnya lihat naik kenceng banget. Gue tarik. Ya, 1, 2. Pemandangannya udah Laut Tanawan. Jalurnya berpasir. Sampai sini terkenang Semeru. Anjay, lengkap. Iya, belum naik, udah suruh latihan. Iya, ini suruh latihan dulu sebelum kita summit besok pagi. Besok malam. Ntar malam. Ntar malam. Aduh, yuk, keburu. Setelah berjam-jam lamanya kita berjalan dan sinar mentari pun hampir tenggelam, akhirnya kita tiba juga di Pelawangan, tempat istirahat terakhir untuk mendirikan tenda. Ayo, oke guys, kita sekarang udah nyampe di Pelawangan Sembalun, camp 3 kayaknya kalau nggak salah di sini. Kalau nggak camp 3, camp 2. Dan itu lihat yang kita tunggu-tunggu. Apa itu? Danau Segara Anak. Oh, bener kan? Hah? Enggak di sono. Porternya mana? Ngambil air. Tadi dia ngambil air, tapi kalau kalian belum nyampe dia mau nyusul ke bawah. Udah tidurin tenda dulu. Aku kurang tutup ya. Saling. Setelah istirahat sejenak, kini saatnya kita persiapan untuk summit ke puncak Gunung Rinjani. Ya, kayak gitu. Doa biasa aja. Nah, teman-teman, semua kita menuju puncak, kita berdoa menurut agama kita masing-masing.
Semoga diberi perlindungan naik dan turun. Doa mulai. Perjalanan ini kita mulai dari pukul 3 pagi dengan bekal dan stamina yang bisa dibilang lumayan. Gimana bang? Setelah berdoa, kita langsung mulai trek. Keadaan sekarang semua tampak gelap gulita, hanya cahaya senter yang selalu menemani kita, serta suara angin yang memecah di kesunyian malam. Beberapa menit kita lalui dan trek jalurnya cukup membuat kita agak kesusahan sebab jalurnya berpasir dan sangat licin. Ditambah lagi banyak tebing yang sulit untuk kita pijak. Selamat pagi sahabat Nes. Sekarang udah jam 4. Kita mulai trekking tadi jam 3 dan udah 1 jam perjalanan menuju puncak Rinjani. Estimasi pendakian kita kurang lebih 5 sampai 6 jam sampai ke sana puncaknya. Semoga diberi kelancaran dan diberi view yang indah. Yuk kita lanjutin perjalanan. Ayo, lanjut. Kita ngelewatin kiri kanan bunga edelweiss. Sayangnya gelap, nggak kelihatan. Wow. Oke guys, kita sekarang udah nyampe di apa ya? Punggung apa nih namanya? Punggung Rinjani. Ya Punggung Rinjani lah. Mungkin 2 jam lagi kita nyampe puncak. Semoga. Mantap. Cuacanya, jalannya sama cuacanya tuh, aduh, mantep banget dah. Oke. Target yang awalnya kita bisa sampai di letter E saat matahari terbit, kini sirna sudah, sebab jalurnya ternyata di luar ekspektasi kita. Ayo Pak. Pemandangannya sih nggak ada lawan, treknya nggak ada obat. Gimana yang mana? Yang itu. Ntar deh komennya kalau dari atas. Tapi yang pasti sih kalau dilihat masih sulit sih treknya, berpasir. Itu yang kayaknya bikin berat. Ya semoga kita bisa dikit lagi puncak. Di jalur pasir ini cukup sangat menguras waktu dan tenaga, sehingga terpaksa kita terima dengan lapang dada. Treknya berapa derajat? Ini treknya 70 derajat ini mah. 70 derajat ya? Aduh. Batu sama pasir. Kita ngelangkah selangkah, ngelangkah 2 langkah, turun selangkah. Gimana itu? Aduh. Jam sudah menunjukkan pukul 8 dan kita baru masuk di jalur letter E. Wah, sangat kacau ya. Di jalur letter E ini banyak yang bilang katanya jalur penentu antara sampai atau tidaknya kita ke puncak Gunung Rinjani. Sebab jalur ini adalah jalur terberat dari semua jalur yang telah kita lalui. Trek batu dan pasir yang membuat langkah kita seolah-olah sia-sia belaka buat menginjaknya. Bayangkan, 1 kali langkah akan turun 2-4 langkah, sehingga cukup ekstra tenaga buat melalui jalur ini. Tapi terlepas dari itu, pemandangan yang diberikan cukup juara.
dan sangat memanjakan mata kita. Saat kita menengok, seolah segala lelah kita telah menghilang dan terganti dengan panorama lukisan alam. Setelah melampaui batas letter E dan perjuangan yang cukup mematikan, akhirnya kita bisa menginjakkan kaki di puncak gunung tertinggi di Pulau Lombok. Ya, puncaknya Dewi Anjani. Buat sobat yang mau tahu cerita detailnya, kalian bisa cek di channel ini ya. Lalu cari playlist tentang Gunung Rinjani. Setelah perjuangan yang berjam, Nangis dia, nangis. terharu banjir. Terharu dia, nangis belum sampai puncak masih di letter E udah nangis duluan, gak nyampe. Letter E aja 4 jam sendiri anjir. 3726 benar-benar terharu anjir. 3726 MDPL. Sekian cerita pendek kita dan terima kasih sudah menonton video amatir ini. Dan kita berharap semoga bisa jadi inspirasi buat kalian. Salam Negeri 1000 Petualang.